Kompilasi 4 masakan pembuat lapar. Masakan sederhanaku. Tempe penyet pelek, lalapan kecambah, ketimun, daun kemangi ala channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: tempe, bumbu-bumbu, bawang putih, bawang merah, kemiri 1 biji, cabai, garam, penyedap rasa. Bahan lalapan: daun kemangi, ketimun, kecambah. Semua bahan dan bumbu sudah tersedia, serta siap diolah menjadi tempe penyet lalapan ala channel masakan sederhana sehari-hari. Selalu pantau dan dukung dengan memberikan apresiasinya berupa like, share, komen, lalu aktifkan lonceng notifikasinya guys, supaya mendapat konten terbaru saya. Dengan topik dan resep terbaru saya, lalu kemudian, saya minta tolong supaya disentilkan tanda ajaib subscribe cup-nya Injih guys. Jangan lupa meninggalkan sebuah komen setelah subscribe cup. Nanti pasti saya kirim balik subscribe cup-nya Injih guys. Let's go guys, kita nyalakan kompornya, lalu dipanaskan wajannya Injih. Setelah itu, kita tuangi minyak goreng. Ketika minyaknya sudah panas, mari kita goreng dahulu tempenya satu persatu guys. Tempenya tadi sudah saya potong-potong, tetapi tidak saya kasih bumbu loh guys, sebab nanti mau dibuat tempe penyet. Sambil dibolak-balik ya. Kita goreng jangan sampai terlalu matang, supaya nanti saat dipenyet tidak keras. Tempe sudah kekuningan, kita angkat lalu ditiriskan Injih guys. Selanjutnya mari kita goreng lagi sampai selesai Injih. Maaf Injih guys, videonya saya percepat supaya tidak terlalu lama. Tempe penyet bagi saya itu paling nikmat saat tempe setengah matang lalu dipenyet. Kering di lapisan luarnya dan empuk di dalamnya, biar rasanya nikmat dan mantap tenan loh guys. Selain itu, tempe juga banyak manfaatnya untuk tubuh, karena tempe mengandung banyak protein. Selain rasanya yang nikmat saat digoreng. Dilanjutkan menggoreng bumbu-bumbunya. Kita goreng bawang putih, bawang merah, kemirinya dahulu Injih. Saat terlihat mulai kecoklatan, mari kita angkat lalu ditiriskan di cobek Injih. Dilanjutkan untuk menggoreng cabainya ya guys. Cabai gorengnya kita buat sambal pelelek dan nanti dipadukan tempe penyet, dibuat log saat masih hangat bersama-sama keluarga sambil duduk lesehan di depan dapur. Sekalian melihat sawah yang hijau, beneran guys, rasanya tidak bisa dilukiskan, apalagi diiringi gerimis hujan turun, sempurna tenan. Kita haluskan semua bumbu yang tadi digoreng, tambahkan garam, penyedap rasa. Selanjutnya, mari kita gerus sampai halus semua bumbunya guys. Sambal pelelek sebenarnya sambal yang sederhana, akan tetapi rasanya luar biasa nikmatnya. Di saat mepet, sambal pelelek bisa jadi solusi pendamping nasi. Juga bisa dikolaborasikan bersama berbagai jenis lauk, seperti telur dadar, tempe goreng, ayam goreng, dan lain sebagainya. Dibuat pendamping lalapan bisa juga loh guys. Sambil terus mengulek bumbu, tempe penyet juga salah satu favorit aku. Mulai aku masih sekolah dasar sampai saat ini. Ketika makan lauk tempe penyet, sambil mengingat masa dahulu, syahdu banget. Sambalnya sudah jadi guys. Kita masukkan tempenya, lalu kita penyet-penyet bersama sambal, selagi masih hangat. Dipenyet secukupnya saja supaya tidak terlalu hancur ya. Walah guys, sudah terbayang nikmatnya lauk tempe penyet dan lalapan ketimun, kecambah, daun kemangi, sungguh segar dan menyehatkan tenan. Kemudian mari kita pindahkan ke piring yang dikasih daun pisang. Selanjutnya tinggal kita perindah dengan lalapannya yang sebelumnya dicuci air bersih dan air yang direbus.
tempe penyet balak, lalapan kecambah, ketimun, daun kemangi. Masakan sederhanaku. Ini hasilnya setelah diperindah Injih guys. Semoga konten-konten dari saya membawa manfaat dan bisa berkenan selanjutnya berkesan di hati semuanya Injih guys. Tetap dipantau dan ikuti ya guys. Tidak lupa berikan dukungan dan apresiasinya berupa like, share, komen, lalu aktifkan lonceng notifikasinya Injih supaya mendapat update terbaru konten saya guys. Buat guys semua, saya minta tolong sentilin tanda ajaib subscribe-nya Injih. Kemudian tinggalkan sebuah komen supaya saya tahu guys. Nanti pasti saya subscribe balik guys untuk kebaikan semua guys yang diberikan. Saya mengucapkan thank you very much. Terima kasih banyak. Matur nembah suwun, ingkang kathah kagem sederek sedoyo kemawon Injih guys. Sayur terong tongkol asapan, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan, terong ungu, ikan tongkol asapan. Bahan-bahan, cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, bawang merah iris, royco rasa sapi, kunyit yang diparut bersama kelapa, garam, sedikit gula, penyedap rasa. Semua bahan dan bumbu sudah tersedia, serta siap diproses menjadi sayur ala channel masakan sederhana sehari-hari. Mohon bantu dukung dengan memberi apresiasi berupa like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Injih guys. Tidak lupa, minta tolong sentilin tanda ajaib subscribe-nya Injih, kemudian tinggalkan sebuah pesan. Nanti saya subscribe balik loh guys. Mari guys, kita rebus dahulu terong ungu yang sudah saya potong dan sedikit dikupas kulitnya serta dicuci bersih. Kita rebus dahulu terong ungunya supaya bersih dari sisa kotoran dan bahan kimia yang ada di kulit terong. Selain itu juga, setelah dibuat sayur, terongnya empuk dan bumbu bisa meresap ke terong. Kandungan zat di terong ungu, selain banyak manfaatnya buat tubuh kita, terong ungu bisa diolah menjadi banyak masakan, misalnya sayur, dioseng, dikukus, disambal penyet, dibuat keripik, dan lain sebagainya guys. Di konten ini, saya akan membuat sayur terong ungu dengan ikan tongkol asap kuah santan pedas guys. Terong sudah setengah matang, kita angkat, buang airnya, dan ditiriskan guys. Mari kita panaskan dahulu wajannya guys, lalu dituangi minyak goreng. Seperti biasanya, kita akan menggoreng bawang merah irisnya dahulu. Bawang merah goreng nanti akan kita gunakan sebagai penambah aroma dan kelezatan pada sayur terong tongkol asap kuah pedasnya Injih guys. Diaduk-aduk ya guys, supaya bawang goreng matang merata. Setelah berwarna kuning kecoklatan, maka kita angkat lalu ditiriskan dulu ya. Selanjutnya, kita goreng bawang merahnya, bawang putih, jahe, lengkuas. Kita goreng supaya bumbunya tambah sedap dan nikmat. Kunyitnya sudah diparut bersama kelapa, jadi tidak usah digoreng guys. Kita siapkan serok dan letakkan daun jeruk serta daun salamnya diserok supaya terkena minyak panas saat mengangkat bumbu. Setelah diangkat, tiriskan dahulu di cobek Injih guys. Kemudian, ayo kita goreng cabainya guys. Digoreng semuanya ya, supaya saat dibuat bumbu sayur terong tongkol asap, kuahnya tidak sengat guys. Kalau tidak suka pada ikan tongkol, bisa juga loh guys diganti dengan ikan tuna asap, tambah gurih dan lezat. Cabai sudah terlihat layu, kita angkat lalu ditaruh di cobek bersama bumbu yang lain untuk dihaluskan. Kita gerus semua bumbunya Injih guys. Kita tambah garam, sedikit gula, penyedap rasanya Injih. Semangat mengulek bumbu sampai halus Injih guys, penuh dengan perasaan supaya bumbu dan sayurnya semakin lezat banget.
Sayur terong tongkol asap paling nikmat dibuat lauk saat pagi maupun sore hari. Itu menurut pendapat saya ya guys. Dimakan dengan nasi ampok atau nasi beras, dikasih sedikit lalapan. View anak tenan. Bumbu sudah halus guys, kita tambahkan daun jeruknya. Selanjutnya mari kita gerus biar halus. Kita tambahkan juga lengkuasnya ya, lalu digeprek. Tidak lupa daun salamnya, juga inji. Let's go guys, dinyalakan kompornya, kita mulai proses memasaknya. Tuang santan encernya ya. Kita masukkan bumbu-bumbunya inji guys. Setelah itu, mari kita masukkan tarong ungu yang tadi sudah direbus lebih dahulu. Kita masukkan semua terongnya inji. Kemudian kita aduk-aduk ya. Sayur terong tongkol asapan sangat nikmat loh guys. Rasa tongkol asapan yang baru dibakar, aromanya gurih banget, rasanya pun sangat enak sekali. Selain itu, ikan tongkol asapan bisa digoreng, diosan suwir, dipepes, dipenyet, dan lain sebagainya, yang pasti rasanya lezat serta nikmat banget. Sambil kita panaskan dan diaduk perlahan inji. Saat kuah mulai mendidih, kita beri royco rasa sapi secukupnya. Diaduk lagi ya, supaya semua bumbu dan terong dapat tercampur sempurna. Setelah kuah mulai mendidih, kita tuang santan kentalnya ya guys, biar tambah gurih. Biar tambah sedap, kita tambahkan bawang merah gorengnya guys. Rasa bawang merah yang gurih akan membuat masakan sayur kuah santan pedas semakin mantap dan spesial banget. Kuahnya tampak mulai mendidih, mari kita masukkan tongkol yang sudah saya potong-potong dahulu. Kita masak terus iji guys, sampai sayur terong tongkol asapan benar-benar matang. Bau harum sayur terong tongkol asapannya sangat menggoda minat makan guys. Kuah sayur terong tongkol asapan sudah benar-benar mendidih, kita siapkan sebuah piring untuk menuang sebagian sayur terongnya ke piring untuk dihidangkan. Sebelum dihidangkan, nanti kita perindah dahulu inji guys. Walah guys, sayur terongnya sudah matang, ini hasilnya. Sayur terong ala channel, masakan sederhana sehari-hari. Sayur terong tongkol asapan, masakan sederhanaku. Sayur terong tongkol asapan sudah diperindah guys, ini menunya, siap dibuat lauk. Tetap pantau dan ikuti terus konten-konten dari saya Inji guys, berikan dukungan dan apresiasinya berupa like, share, komen, selanjutnya aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian, mohon sentil tanda ajaib subscribe-nya ya guys, kemudian tinggalkan sebuah komen, supaya saya mengerti. Nanti pasti saya subscribe balik ya guys, untuk kebaikan yang guys semua berikan saya mengucapkan, thank you very much, terima kasih banyak. Matur nembah suwun, ingkang kathah kagem sederek sedoyo kemawon, injih guys. Mie goreng USA, udang sawi ajib, kenal masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan, mie, sawi, serta kresek udang ibi. Bumbu-bumbu, cabai hijau, bawang merah, cabai besar, jahe, daun jeruk, bawang putih, kemiri, garam, penyedap rasa, lada bubuk, royco rasa ayam, kecap manis.
Semua bahan dan bumbu sudah tersedia dan siap diproses menjadi menu masakan mie goreng sawi ala channel masakan sederhana sehari-hari. Tetap pantau dan ikuti terus. Kemudian berikan dukungan serta apresiasinya berupa like, share, komen, lalu aktifkan lonceng notifikasinya Injih guys, supaya mendapat notifikasi konten terbaru kami. Kemudian, mohon sentilkan tanda ajaib subscribe, lalu tinggalkan sebuah komen, supaya saya tahu, nanti pasti akan saya subscribe balik. Mari kita tuang garam, penyedap rasa, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, cabai hijaunya. Selanjutnya, mari kita gerus semua bumbunya sampai halus Injih guys. Di konten ini, saya akan memasak mie goreng dengan sawi dan udang guys. Saya menggunakan kresek udang ibi ya guys. Bersama daun sawi, pasti akan menciptakan perpaduan rasa yang nikmat dan sedap banget. Mie goreng selain praktis, juga sangat simple. Banyak yang suka pada mie goreng. Bumbu sudah terlihat halus. Kita masukkan daun jeruknya Injih guys, lalu dihaluskan sedikit. Dinyalakan dulu kompornya, lalu panaskan panci berisi airnya guys. Setelah air mendidih, kita rebus mie-nya sampai setengah matang saja Injih guys. Mari kita aduk-aduk dahulu sebentar Injih, biar semua terendam air panas. Saya sengaja merebus mie hanya setengah matang, supaya saat digoreng nanti tidak melebar dan kesat mie-nya. Kita tunggu beberapa menit lagi Injih guys. Mie sudah terlihat setengah matang guys. Mari kita angkat, lalu dibuang airnya, kemudian ditiriskan sambil dibolak-balik sebentar. Let's go guys, kita mulai memasak mie gorengnya. Panaskan wajan, tuangi minyak goreng, lalu kita goreng kresek udang ebinya dulu guys. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan Injih guys. Setelah itu kita angkat dan ditiriskan sebagian. Yang sebagian kita masak bersama mie goreng ya. Biar rasa mie semakin nikmat dan sedap guys. Kita goreng bumbunya bersama sebagian kresek udang ebi Injih. Kita aduk-aduk supaya matang merata dan tercampur sempurna, lalu kita tambah lada bubuknya Injih guys. Kita tambahkan lada bubuk agar pedas dan rasanya semakin mantap, sebab rasa pedas pada lada berbeda dengan rasa pedas cabai. Untuk selanjutnya, mari kita oseng sawinya lebih dahulu ya. Sengaja sawi saya oseng dulu, supaya benar-benar matang bersama mie goreng nanti ya. Sekarang, kita tambahkan cabai merah yang sudah dirajang tipis dan kecil. Sawinya terlihat sudah layu guys, mari ditambahkan royco rasa ayam secukupnya Injih guys. Waktunya kita masukkan mie yang tadi sudah ditiriskan guys. Membuat mie goreng itu bisa berbeda cara dan pengolahan dalam memasaknya. Tetapi yang penting satu yaitu, mie goreng enak sekali guys. Mie gorengnya mulai terlihat menawan nafsu makan guys, seakan menggoda minta ingin dimakan loh. Kita tuangi kecap manisnya ya guys, sebagai pelengkap rasa bumbu. Diaduk-aduk supaya kecap, bumbu-bumbunya tercampur sempurna dan matang merata. Mie goreng terlihat sudah matang guys. Kita siapkan sebuah piring untuk menuang sebagian mie goreng ke piring untuk diperindah dahulu Injih guys. Walah guys, mie gorengnya sudah jadi. Ini hasilnya guys, tinggal diperindah. Mie goreng USA, udang sawi ajib, channel masakan sederhanaku.
Ini hasilnya setelah diperindah guys. Mie goreng sawi bertabur udang ala channel masakan sederhana sehari-hari. Semoga konten-konten saya bermanfaat dan berkenan lalu berkesan di hati ya guys. Selalu pantau serta dukung, kemudian berikan apresiasinya berupa like, share, komen. Selanjutnya aktifkan lonceng notifikasinya supaya mendapat notifikasi konten terbaru saya dengan tips dan resep terbaru untuk selanjutnya. Silakan menyentil tanda ajaib subscribe cup-nya ya. Lalu tinggalkan sebuah komen, supaya saya mengerti. Pasti akan saya subscribe cup balik guys. Untuk kebaikan yang bunda, mama, ibu, dan guys semua berikan. Saya mengucapkan thank you very much. Terima kasih banyak, matur nuwun, ingkang kata kagem sederek sedoyo kemauan inji guys. Sayur koro kuah pedas, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan, koro yang sudah direbus lalu digombang 1 malam. Bumbu-bumbu, cabai, lengkuas, bawang merah, daun salam, daun jeruk, jahe, bawang putih, kunyit yang sudah diparut bersama kelapa, sedikit gula, garam, penyedap rasa, royco rasa sapi. Sayur koro dan bumbu-bumbu sudah tersedia, serta siap diproses menjadi sayur koro doang ala channel masakan sederhana sehari-hari. Tetap dipantau dan tolong diikuti injih guys konten-konten saya. Dukung dan berikan sebuah apresiasi berupa like, share, komen, lalu aktifkan lonceng notifikasinya injih. Tidak ketinggalan juga mohon tolong sentilin tanda ajaib subscribe cup-nya injih guys. Setelah itu tinggalkan sebuah komen, supaya saya bisa mengerti, nanti pasti akan saya balas subscribe cup-nya inji. Koronya kita rebus kembali inji guys. Yang sebelumnya juga sudah kita rebus, lalu digombang atau direndam air 1 malam, untuk menghilangkan getah maupun kandungan zat yang berbahaya buat tubuh kita. Namun karena pengolahannya yang sedikit lama inilah yang membuat koro begitu nikmat guys. Bermacam-macam jenis koro yang tumbuh di daerah kita, sebenarnya tidak semua koro harus digombang dahulu saat mau dimasak. Ketika sudah mendidih, kita angkat lalu buang airnya, kemudian kita tiriskan ya. Kita goreng bumbu-bumbunya injih guys. Dipanaskan dahulu wajannya, kemudian dituangi minyak gorengnya inji. Setelah minyaknya panas, kita goreng bawang merahnya, bawang putih, jahe, lengkuas. Untuk selanjutnya, kita bolak-balik bumbunya inji. Digoreng sampai warnanya agak kecoklatan inji. Lalu kita angkat dan ditiriskan ya. Sekarang kita goreng cabainya. Sayur koro sangat sedap jika dibuat kuah pedas guys. Saat menggoreng cabai, sedikit menjauh ya guys, supaya tidak terkena percikan minyak. Selalu simak dan ikuti konten-konten memasak sederhana saya injih guys. Cabainya digoreng sampai layu injih guys. Setelah itu diangkat lalu ditiriskan dicobek, untuk selanjutnya digerus sampai halus. Kita tuang gula, garam, penyedap rasanya ya guys. Kemudian, semua bumbu yang digoreng tadi juga dimasukkan ke cobek injih. Selanjutnya, kita gerus sampai halus semua bumbu-bumbunya. Di bumbu ini, saya tidak memakai bawang merah goreng dan kemiri guys. Sebenarnya pas lagi habis kemirinya, jadi tidak sempat beli, sedang bawang merah gorengnya tidak saya buat, sebab sudah kesorean masaknya. Masaknya keburu-buru guys. Dengan bumbu-bumbu itu pun sudah sedap kok guys. Kita tuang segala kepenatan dengan berkarya dan berkreasi injih. Bumbu sudah halus, maka kita masukkan daun jeruknya, lalu digerus biar sedikit halus. Lalu digeprek lengkuasnya injih,
kita tambahkan daun salamnya. Saya memakai daun salam kering guys. Let's go guys. Kita mulai memasak. Nyalakan kompor, panaskan teflon, tuangi santan incernya inji guys. Setelah itu, kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan inji. Selanjutnya mari kita aduk biar merata antara bumbu dan santan. Tuahnya sudah panas guys. Saatnya kita masukkan koro yang tadi sudah kita rebus. Sayur koro masih bisa kita jumpai di pasar, di pedagang keliling, maupun juga menanam sendiri di pekarangan. Bisa juga ditambah cecek kulit dan kikil, tempe bacem maupun tempe biasa, kresek udang, dan lain sebagainya. Sumonggo buat guys suka yang mana? Yang pasti, rasa sayur koro itu enak dan sedap tenan loh guys. Kuahnya sudah mulai mendidih, selanjutnya kita tuang santan kentalnya inji, biar rasanya tambah gurih tenan. Diaduk lagi ya. Dibuat sayur saat sarapan pagi bisa, dibuat sayur makan siang juga bisa, dibuat sayur makan sore hari pun juga bisa loh guys. Biar rasa bumbunya semakin sempurna, kita tambahkan royco rasa daging sapinya. Sumriwing baunya guys, biu-biu, bikin perut meronta-ronta minta dikasih makan memakai sayur koro. Sayur sudah benar-benar mendidih, kita siapkan sebuah piring untuk menuang sebagian sayur koronya inji guys. Dituang pelan-pelan inji guys, supaya tidak tumpah. Walah guys, sayur koronya sudah matang dan siap diperindah. Ini hasilnya, sayur koro ala channel masakan sederhana sehari-hari. Sayur koro kuah pedas, masakan sederhanaku. Inilah sayur koronya setelah diperindah guys. Mohon selalu pantau dan simak konten-konten terbaru saya inji guys dengan bahasan dan topik baru. Mohon dukungannya serta berikan apresiasinya berupa like, share, komen, lalu aktifkan notifikasi loncengnya inji supaya mendapat notifikasi konten terbaru saya ya. Tidak lupa saya minta tolong sentilkan tanda ajaib subscribe-nya inji guys. Lalu tinggalkan sebuah komen, nanti saya subscribe balik guys. Semoga konten saya bisa berkenan lalu berkesan di hati inji untuk kebanyakan guys semua. Saya mengucapkan thank you very much. Terima kasih banyak. Matur nuwun ingkang kathah kagem sederek sedulur kemauan inji guys.